Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Tranasa dimanapun berada. Saat ini kami tim NASA langsung berada di tambak atau kolam ikan patin yang sudah menggunakan teknologi NASA, tepatnya di Buai Madang Timur, Oku Timur. Bersama dengan saya di sini yaitu Pak Poniman dan juga Pak Idris. Nah, beliau ini berdua selaku pengelola tambak ikan patin yang ada di lokasi sini. Sudah berapa lama Pak budidaya ikan patin? 8 tahun. 8 tahun ya, berarti sudah termasuk lama ini. Beliau sudah bisa berbudidaya bahkan sampai dengan memproduksi pakan sendiri gitu Pak ya? Iya. Ya. Kemudian sudah mulai mengenal teknologi NASA sudah mulai berapa tahun Pak? 5 tahun. 5 tahun ya, sampai saat ini Pak ya? Iya. Nah, sehingga dari awal beliau mengenal teknologi NASA, kemudian digunakan terus sampai saat ini. Artinya konsisten begitu Pak ya, dengan kemudian apa yang kita berikan dari PT Natural Nusantara. Untuk aplikasi teknologi NASA yang digunakan di tambak kolam ikan patin di sini apa saja Pak? Jadi kalau untuk aplikasi untuk saat ini yang sudah kita laksanakan, yang kita gunakan itu yaitu untuk peternak, untuk pakannya, kemudian untuk tonnya, untuk airnya, dan kemudian kalau untuk tangguhnya itu berhubung kemarin itu masih inden, jadi kita stop dulu, belum ada pakai tangguh. Tapi kalau ini memang sudah ada, nanti bisa kita gunakan lagi, karena memang itu sangat membutuhkan, khususnya untuk kehidupan si ikan ini tadi. Oke deh. Karena terutama di bidang airnya itu kita tidak mungkin mau sirkulasi terus. Jadi yang kita butuhkan itu pengeluaran sedikit, tapi hasilnya banyak, kan gitu. Pengeluaran sedikit, produktivitas tinggi. Ya, itu semua betul. yang kita inginkan Pak ya. Itu yang kita harapkan. Baik, jadi tadi gambarannya untuk pakan ternak, pakannya kita gunakan peternak. Gunakan peternak. Kemudian campuran buat air kolamnya itu Kita ada gunakan juga ton. dan juga nanti akan digunakan Untuk tangguh Pak tangguh, ya. ya. Ya, memang kalau untuk perikanan kita pengendaliannya memang perlu di dua hal tersebut, di air kolam dan juga di pakan atau nutrisinya. Nah, kemudian setelah 5 tahun Pak tadi menggunakan teknologi NASA, Ya. itu artinya bertahan sampai saat ini, manfaat apa saja Pak yang dirasakan? Ya, yang jelas hasilnya memuaskan lah. Maskan Pak ya, alhamdulillah ya. Udah memenuhi standar target kita untuk mencapai posisi yang terbaik gitu. Karena kalau kita pakai itu biasanya yang sudah penghasilan ya bukan kita mendahulukan yang kuasa kan. Iya betul. Penghasilan tuh bisa mencapai 50% Oh, jadi artinya keuntungan ya? keuntungan. Keuntungan dari budidaya 50%. Cuman kalau kita pakai istilahnya mengandalkan pakan apung, istilahnya dari PT-PT itu Pabrikan ya. paling minimal 25%. Maksimal. Maksimal. Oh, 25 paling nyampe 30 aja sulit gitu. Jadi keuntungannya itu bagi petani kita yang istilahnya pakai ini. Pakai teknologi NASA. Ya. Nah, memang beliau ini bukan hanya tidak menggunakan pakan pabrikan, tetapi memproduksi pakan sendiri. Nah, bukan berarti memproduksi pakan sendiri ini kualitasnya menurun atau jelek, tetapi ketika kita bantu dengan menggunakan teknologi NASA, itu akan mampu Pak ya, Ya. mampu untuk paling tidak mencukupi kebutuhan nutrisinya, sehingga tadi keuntungannya pun tidak kalah, bahkan lebih Pak ya. Ya, bisa Tadi lebih. 25% keuntungan kalau kita full pakai pabrikan. Kalau pakai menggunakan teknologi NASA plus dengan membuat pakan sendiri itu dapat sampai dengan 50%. 50%. Artinya kenaikan hampir atau di 50% Pak ya, kenaikan Iya. 2 kali lipat ya. Ya, hampir. Hampir 2 kali lipat. Baik. Kemudian setelah menggunakan teknologi NASA tadi dari keuntungan meningkat, kemudian kalau dari kualitas Pak, kualitas ikannya bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Memang kalau umurnya kurang dari 7 bulan, Ya. kebanyakan ikan itu besar cuman nggak ada bobot gitu.
udah susut. Gede tapi ditimbang itu ditimbang nggak berat. nggak berat, nggak gitu. padat Nggak padat. kayak Masanya daging itu kayaknya belum numpuk gitu loh, Iya, belum iya, kental gitu. Nah, makanya itu kita perpanjang sedikit, cuman hasil memuaskan gitu. Walau itu kita pakai pakan manual, istilahnya pakai giling. Dengan giling yang sudah menggunakan teknologi NASA. Nanti Nanti kalau tidak menggunakan teknologi NASA mungkin bisa jadi tadi Pak ya, ya, dagingnya itu ikannya mungkin besar tapi timbangannya kalah. timbangannya kalah gitu. Ya, Karena memang dagingnya nggak padat, Nggak padat. kemudian kualitasnya juga kurang bagus kurang ya dari bagus dagingnya. gitu. Baik, Yang sering dialami kayak gitu. baik, baik. Sehingga tadi 7 bulan panen Pak ya? Ya 7 bulan minimal panen, 7 bulan. minimal itu dengan bobot 567. 567 on atau 2 kilo isi 3 mungkin Pak ya, kira-kira ya. 2 kilo segitu. Itu kurang lebih selama 7 bulan. Tadi sudah dijelaskan bahwa keuntungan pertama dari produksi yang lebih cepat Pak ya. Ya. Lebih cepat, kemudian peningkatan keuntungannya meningkat sampai dengan 2 kali lipat, yang biasanya 25% jadi 50%. Kemudian tadi dari kualitas ikannya, dagingnya pun lebih bagus. Kemudian dari segi air kolam gimana Pak? Lingkungan kolamnya bagaimana setelah menggunakan NASA? Kalau biasanya kalau sebelum pakai ini air mudah pekat, Pekat Pak ya? ya, Keruh mudah gitu pekat, ya? keruh. Kita harus sering-sering ganti air. Sedangkan di sini kan irigasi kurang begitu Lancar. lancar. Nah, gitu. Jadi istilahnya kita kalau sering jarang ganti, setidaknya kan kita harus punya gimana air ini supaya nggak mudah keruh gitu. Baik, ini Pak ya. Oke, jadi tadi beliau sampaikan bahwa untuk campuran pakan itu kita gunakan Fiterna. Kemudian ada juga ton dan juga nantinya akan menggunakan tangguh. Nah, untuk selanjutnya Pak, untuk aplikasi dari Fiterna itu bagaimana Pak? Untuk pembuatan pakan mandirinya. Cara aplikasinya ya, untuk Fiterna kita adukan ke pakan. Pakan ini sewaktu kita mengolah, mengaduk. Nah, setelah diaduk, tadi diamkan sehari semalam atau berapa, besoknya kita giling. Untuk campuran pakannya apa saja Pak? Ada ikan asin, ada katul. Oke. Cuman kadang-kadang kita selingi dengan dedaunan, Dicampur juga jadi satu. campur jadi satu. Oke. Nah, jadi campurannya beliau pakai dedak atau bekatul, tambah tadi dari ikan sisa ya, sisa, kemudian seringkali dimasukkan juga hijauan atau sayur-sayuran. Benar, sayur-sayur. Kemudian dimasukkan, dicampurkan jadi satu. Itu kira-kira satu tutup ini untuk berapa kilo Pak dari campuran pakan tadi? Atau bagaimana Pak caranya menerapkan Fiterna ini untuk membuat peletnya tadi? Kita secukupnya. Cukupnya. Umpamanya kita punya bahan istilahnya gilingan pakan itu berapa ton gitu. Ya. Kita ambil secukupnya aja. Umpamanya sekali giling kita butuh berapa? Satu ya, satu aja. Kita giling lagi, butuh satu lagi, ya kita kasih gitu. Kira-kira satu kali periode penggilingan berapa kilo Pak itu? Minimal bisa sampai 8 kuintal, 5 kintal ya. Oke. 5 kuintal. 5 kintal. Baik. Jadi Pak Poniman ini aplikasinya dengan cara mencampurkan dulu bahan campurannya pakan tadi. Ya. Kemudian dijadikan satu dan nanti sebelum masuk ke pelletizer atau mesin pembuatan pelet, beliau campurkan Fiternanya. Ya. Nah, jadi setelah keluar menjadi pelet itu sudah menjadi pakan yang di dalamnya sudah ada kandungan Fiternanya. Ya. Setelah diaplikasikan untuk pakan ternak, kemudian di sini juga diaplikasikan untuk air kolam. Nah, kemudian bagaimana Pak cara aplikasi ton untuk di air kolam di sini? Jadi kalau untuk ton biasa yang kita gunakan itu kita aplikasikan itu minimal 2 minggu sekali. Tapi berhubung kalau untuk patin itu kan pakannya pakan giling sendiri, jadi kita gunakan itu tergantung keadaan. Kalau kita banyak menggunakan ikan asin, maka kita lakukan penaburan ton ini 2 minggu sekali. Tapi kalau
pas ikan asinnya kurang atau ikan masih kecil, 1 bulan sekali kita aplikasikan. Iya. Aplikasikannya berapa banyak, Pak? Untuk satu botol ini, satu kemasan 250 gram ini kita gunakan 4 kali ini, Pak. 4 kali. Iya. Oke. 4 kali 250 gram, aplikasi. 4 kali aplikasi ya. Karena kalau kita lihat dari petunjuknya ini, kalau tidak salah ini satu botol ini untuk 1/4 hektar. Ya. Iya. Jadi kita gunakan ya sebanyak 4 kali gitu aja. Kalau nanti memang habis ya gimana lagi tambah lagi kan gitu. Yang penting ikan aman, Iya. gitu aja. Berarti tadi kurang lebih 2 minggu sekali. 2 minggu Ketika sekali. ikan masih kecil, 1 sebulan bulan sekali. sekali, iya. Nah, kurang lebih diberikan ini satu botol ini 250 gram itu habis 4 kali pemberian. Iya, betul. 4 kali aplikasi atau 250 gram ini sekali aplikasinya berarti dibagi 4 atau 60 gram. Iya. Nah, sekali aplikasi 60 gram di kolam kurang lebih 20 kali 30 meter atau 600 ya. Iya. Luasan 600 meter persegi. Mungkin bisa memberikan pesan maupun kesan, Pak, untuk para peternak juga, tambak ikan patin maupun lain sebagainya yang bergerak dalam sektor perikanan. Silahkan, Pak. Baik. Jadi kalau untuk pesan ya kita sama-sama yang namanya usaha, maka kita cari hasil. Jadi bagaimana caranya usaha kita itu ringan, kemudian walaupun istilahnya itu modal bertambah sedikit, tapi kalau bisa hasil makin bertambah kan itu. Siap. Jadi kalau untuk produk ini mudah-mudahan jika memang yang di atas nanti memang berkehendak, kalau memang ada halangan itu bukan keinginan kita. Kalau untuk produk NASA, insya Allah aman, bagus kualitasnya, dan terjamin mutunya. Itu. Jadi kalau untuk kesannya, ya alhamdulillah yang selama ini kita laksanakan ya bagus, tidak ada hambatan. Mulai dari yang produksi kemarinnya alhamdulillah aman, yang lainnya kena penyakit alhamdulillah punya kita aman, gitu. Panennya alhamdulillah lebih cepat, walaupun istilahnya itu kurang, istilahnya apa ya, kurang produksinya karena jumlah ikannya sedikit. Harusnya masih bisa ditingkatkan populasinya. Minta ditambah lagi populasi ikannya maksudnya. Ya, gitu. kita tetap sabar, Iya. Pak. Jangan terlalu tergesa-gesa. Yang penting hasilnya Iya. luar biasa. Alhamdulillah kalau untuk hasil cukup memuaskan. Gitu. Baik. Oke. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari tambak ikan patin yang sudah menggunakan teknologi NASA di Oku Timur. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan bisa digunakan atau diaplikasikan oleh seluruh mitra usaha NASA dan seluruh peternak ikan. Rifki Dimas Aji melaporkan langsung dari Desa Serikaton, Buai Madang Timur, Oku Timur, beserta kameramen Bapak Eko Zulkifli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!